Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video tanya jawab United nomor 7 ya. Di sini dimana gue bakal jawabin semua pertanyaan kalian yang kalian tinggalin di channel gue ya. Cuman bedanya mulai sekarang sampai seterusnya, biasanya gue cari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tinggalin di video-video gue. Cuman kali ini dan seterusnya gue bakal tulis status update ya, dimana kalian bisa komen semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian ada gitu ya. Jadi kalau kalian melihat postingan kayak begini ya minggu depan atau dan seterusnya, itu boleh kalian langsung ya komen aja di situ pertanyaan kalian ya yang mau dimasukin ke tanya jawab ya, ke video tanya jawab. Oke, nomor satu, siaran 20. Apakah menurutmu Ed Woodward dan Deraksi masih tetap keras kepala dengan pendiriannya yang tidak mau membeli pemain berkualitas di sektor depan dan belakang melihat performa MU tahun ini yang tak jauh? Kalau Ed Woodward sama direksi mah emang itu penyakitnya udah kronis ya dari dulu sampai sekarang ya nggak berubah-berubah. Dan menurut gue sih yang problemnya bukan mereka nggak mau beli pemain berkualitas, tapi selalu nggak mau support manajernya gitu loh, bener nggak? Selalu beli pemain yang nggak dibutuhkan manajer. Oleh jelas-jelas bilang dia perlu right winger sama perlu center back ya di awal musim ini. Tapi nggak dibeli sama sekali sama mereka. Yang dibeli adalah Cavani sama Van de Beek ya. Gue nggak ngomongin soal Pellistri sama Diallo ya, karena mereka belum ready. Produk belum ready. Belum tentu juga bakal main terus gitu untuk MU. Kita nggak tahu gimana. Jadi dia cuma beli Van de Beek sama Cavani, ya kan? Bukan pemain jelek, tapi bukan pemain yang dibutuhkan oleh ya. Selain mereka juga nggak mau beli pemain yang posisi yang diperlukan oleh manajer, mereka juga nggak mau beli pemain yang dibutuhkan ya, pemain yang spesifiknya gitu loh. Ya kan, Oleh kan bilang dia perlu right winger, dia perlu Jadon Sancho, benar nggak? Dia perlu back, dia perlu Upamecano. Oke lah, terkadang mereka emang sedikit pelit dan itu nggak apa-apa gitu ya, benar nggak? Dia nggak mau beli pemain mahal, tapi nama-nama pemain itu kan udah disortir dulu sama Ole dan juga scouting, benar nggak? Oh, ini cocok nih kalau gue beli nih, bisa langsung main sesuai dengan gaya permainannya Ole atau Manchester United, ya kan? Tapi nggak dibeli gitu loh, dia beli malah pemain-pemain yang lain yang dealnya, yang harganya lebih bagus ya. Sekali lagi nggak salah gitu beli pemain yang nggak mahal ya, nggak salah. Tapi ya itu bisa cocok nggak gitu, bisa langsung main nggak? Dan hal itu kan harusnya Ole yang lebih ngerti ya. Jadi sampai ke depannya pasti Ed Woodward masih sama aja ya, bakal nasib kita bakal begini terus kecuali kita bakal dapat yang namanya Director of Football. Ya, kalau kita dapat Director of Football, menurut gue nasib kita bakal lebih baik karena keputusan-keputusan itu bakal dilakukan oleh Director of Football, bukan Woodward lagi yang terlalu mikirin profit ya, bukan kemajuan dari tim. Ya, itu penting banget ya. Kalau mereka asal beli, mereka beli bukan kayak Cavani sama Van de Beek, bukan pemain jelek, tapi itu bukan yang dibutuhkan tim. Jadi percuma aja, nggak bakal membuat tim kita lebih baik ya. Jadi itu yang menurut gue problem utama ya. Oke, Anime Dark TV, menurut Anda apakah kehilangan Paul Pogba di sisi tengah membuat kualitas permainan Bruno menurun? Please dijawab. Kualitas permainan Bruno menurun menurut gue nggak ada hubungan sama Paul Pogba, tapi dengan adanya Paul Pogba sangat membantu kinerjanya Bruno. Ya, sangat membantu. Bruno nggak bisa berjuang sendirian ya. Sama kayak Paul Pogba sebelumnya tanpa Bruno, dia nggak bisa berjuang sendirian. Ya, nggak bisa. Harus ada yang nge-backup gitu loh. Harus ada yang nge-backup. Posisi Bruno adalah dia harus di depan. Yang nge-backup attacker, ya kan? Tapi dia perlu juga orang yang nge-backup dari belakang juga gitu loh, untuk ngalirin bola dari lini pertahanan ke lini penyerang. Ya, yaitu Paul Pogba. Disitulah problemnya. Ya, sering banget kalau nggak ada Paul Pogba, cuman McTominay, Fred misalnya, sering banget Bruno harus turun ke bawah. Dia nggak bisa berada di belakang Cavani atau di belakang striker kita. Nggak bisa. Ya, menurut gue ini sih sangat mempengaruhi kinerjanya Bruno. Makanya kita perlu banget Paul Pogba. Makanya gue pernah bilang, kita ini penting banget mencari pengganti Paul Pogba nanti, seandainya dia keluar di Juni nanti. Ya, jadi kalau membuat kualitas permainan Bruno menurun, menurut gue enggak, tapi akan sangat membantu kinerjanya Bruno kalau ada Paul Pogba. Ya, ataupun siapa yang box to box berkualitas. Ya, karena kelihatan banget McTominay, Matic, Fred bukan pemain jelek, tapi mereka masih kalah jauh lah skillnya sama Paul Pogba ya. Terutama dalam segi passing sama passing range-nya dan juga visinya itu masih kalah jauh. Ya, melawan tim-tim tertentu tuh mereka masih bisa lah ya, tapi melawan tim yang solid pertahanannya dan juga kualitasnya bagus, pemainnya pasti kita bakal kewalahan kalau nggak ada Paul Pogba. Dari kami Aqua, menurut aku Bang Martial jangan dulu out musim depan, tapi dicadangkan aja dulu dan Greenwood jadi strikernya. Ya, Greenwood jadi striker sih menurut gue bagus karena posisi dia emang striker. Martial cadangin, nah ini masalahnya nih kalau gue bilang.
Martial mau nggak dicadangin? Ya, udah kalau seandainya dia jadi cadangan sekarang, berarti dia udah ketiga kalinya jadi cadangan. Sebelumnya kan sama Zlatan, Lukaku dan juga sekarang gitu loh, ya kan. Mau nggak dia jadi cadangan? Kita tahu sebelum-sebelumnya juga dia kalau jadi cadangan manyun terus mukanya bener nggak? Yang ngambek mulu dia, ya kan. Sama aja sekarang juga kalau gue bilang ya. Kalau ketiga kalinya dia jadi cadangan, feeling gue dianya yang mau keluar. Dianya yang mau keluar sendiri gitu loh, ya kan. Mendingan dia main di tempat lain gitu. Dan gue bilang sih nggak tahu lah gimana ya. Kalau menurut gue sih kalau dia mau keluar ya keluar aja lah, benar nggak, kita perlu rebuild tim ini, ya kan. Nggak bisa kita pemain yang nggak perform selama satu musim tuh kita nggak bisa gitu ada yang kayak begitu gitu loh, ya kan. Lu nggak perform 1 bulan ya masih oke lah, bener nggak, 2 bulan masih oke. Tapi kalau sampai satu musim lu nggak perform ya kita nggak bisa lah, apalagi itu bagian dari tim inti kita gitu loh. Ya jadi menurut gue sih out musim depan itu semua tergantung ya sama Martial sama Ole-nya juga, tapi ya Martial kalau emang mau stay bener-bener udah harus nunjukin kualitas dia lah seperti musim lalu lah ya. Bagaimana pendapatnya tentang trio JRG, James, Rashford, Greenwood, Bang? Apakah layak untuk dimainkan terus di sisa musim ini? Layak atau enggak tergantung formnya masing-masing ya, karena sekarang ini kelihatan banget attacker kita, Rashford, Greenwood, Cavani, Martial itu formnya lagi jelek ya, termasuk juga dengan Bruno. Ya, jadi trio JRG masih belum terbukti ya kan, tapi James sekarang ini lagi lumayan, cuman problemnya dengan James adalah ya gitulah, dia kualitasnya masih di bawah lah dari Rashford dan Greenwood. Ya kalau gue bisa milih, gue lebih milih uh, ya trio M bener nggak, Martial, Marcus Rashford sama Mason Greenwood yang musim lalu, bukan musim ini ya. Musim ini mah jelas cuma Rashford doang yang perform. Musim lalu 3 orang itu sangat tajam di depan dan itu sangat ngebantu banget kita gitu loh untuk naik posisi 3 ya. Trio JRG masih belum terbukti, dan semoga Rashford atau Greenwood udah bisa balik lagi formnya lah ya, karena udah lama juga lo Rashford nggak ngegolin di EPL ya. Faisal F, Bang setuju nggak sama pendapat Aye kalau Ole melawan tim Big Six di IPL, doi nggak berani ambil resiko biar dapat 3 poin? Setuju nggak setuju? Ya gue setuju karena awal musim Ole bener-bener takut banget ya, udah kayak chicken aja, selalu main bertahan kalau ketemu tim Big Six, padahal main di Old Trafford lawan Arsenal sama lawan Chelsea kita mainnya bertahan gitu loh. Menurut gue itu salah banget ya dari Ole ya. Harusnya kalau lawan kayak Chelsea, Arsenal, Tottenham harusnya kita berani nyerang gitu loh ya. Atau mereka itu bukan Manchester City ataupun ini Liverpool, benar nggak? Jadi ya benar di awal musim mereka Ole takut, tapi akhir-akhir ini menurut gua ada perkembangan di mana dia lebih berani nyerang gitu, lebih berani main high line of defense, lebih berani main high press. Menurut gua situ ada sedikit kemajuan di situ, walaupun masih belum banyak. Selanjutnya Raka Sabian, Abang milih James atau Greenwood? Jauh Greenwood ya, udah pasti ya. Secara kualitas Greenwood lebih bagus. Sekarang ini sih James aja lagi bagus formnya ya, dan Greenwood masih nggak konsisten, nggak kayak musim lalu. Jadi kalau kalau dibandingin dua-duanya, kalau dua-duanya sama-sama on form, gue lebih milih Greenwood jauh ya. Tapi kalau karena sekarang ini Greenwood lagi nggak konsisten, James lagi bagus, lebih bagus kita taruh James di kanan, Greenwood sebagai striker. Willy Kuncoro, Bang, menurut lu kriteria back tengah yang dibutuhkan MU seperti apa? Ya kan, dan siapa yang cocok Bang untuk jadi posisi right back? Lebih baik mengulangi Dalot atau apa cari yang baru? Back tengah jelas ya perlu cari yang gesit ya. Selain gesit, penting banget perlu yang apa ya namanya? Yang agresif ya, itu penting ya, agresif. Kenapa? Karena Maguire sama Lindelof kurang agresif menurut gua. Terus perlu cari yang berpengalaman, udah pasti biar bisa langsung main. Dan yang ketiga, yang terakhir nih dan yang lebih penting lagi perlu yang bisa ngatur gitu. Perlu jiwa leadership ya. Back tengah yang dibutuhkan MU itu perlu punya ada leadership karena sekarang ini Maguire menurut gue telah gagal. Gagal lah dia untuk mengatur lini belakangnya MU ya. Dia menurut gue sih dia leadershipnya kurang lah kalau gue bilang. Ya kurang getol gitu kan. Dia kurang agresif gitu. Dia terlalu lembut gitu untuk jadi sebuah leader. Ya, jadi kalau gue bilang ya gitulah. Yang paling penting adalah itu empat kriteria itu. Ngulangin Dalot menurut gue sih nggak banget ya. Kenapa? Karena udah jelas banget Dalot tuh nggak jadi bagian sampai sekarang ini bukan bagian dari rencana Ole. Ya, jadi kalau menurut gue daripada ngulangin Dalot mendingan kita beli baru untuk right back ya. Farhan Pratama, gimana caranya MU bisa bermain ada kreativitas tanpa Bruno Fernandes ya. Sama lah pertanyaannya, kalau gimana sih tim-tim lain ya, tim-tim papan tengah Liga Inggris bisa main solid tanpa pemain bintang ya, kayak West Ham segala macam ya. Jelas yang pasti teamwork yang sangat solid itu sangat membantu. Ya, jadi kita nggak hanya mengandalkan nggak mengandalkan kreativitasnya Bruno Fernandes gitu loh, benar nggak? Ibaratnya gimana ya? Lu kalau bisa
teamworknya sangat bagus, ya kan, itu bisa create chance. Ya, itu penting banget. Ya, karena secara kualitas kita nggak jelek, benar nggak, kualitas pemain. Cuman attacking movement-nya terlalu monoton, ya, terlalu banyak long ball, ya, kebanyakan long ball, kebanyakan long ball ke Rashford, long ball ke Rashford terus, udah kebaca. Menurut gue sih harus ada attacking movement yang lain ya. Yang pasti nggak boleh lambat dalam menyerangnya. Itu harus dilatih loh, harus dilatih. Nggak bisa kita bilang, oh ya udah lo one two aja, main cepet aja, selalu bring the ball forward aja. Nggak bisa. Itu harus dilatih di training ground. Ya, jadi kalau mau bermain solid, udah pasti teamwork harus diutamain dan kita nggak boleh main lambat. Namanya bangun serangan harus cepat ya, bikin bikin defense lawan kaget gitu loh, bener nggak? Bikin defense lawan out of shape, ya kan? Formasinya kocar-kacir, jadi banyak space yang kita bisa eksploitasi. Yang menurut gue itu sangat penting. Kita nggak bisa main long ball terus ya, karena ya gitu, Bruno Fernandes kan solid di situ kan, tapi kita nggak bisa main seperti itu terus ya, kita harus ada variasi. Yang terakhir nih, M. Adil Hidayatullah Putra Adil. Ya, menurut lu Bang, siapa yang cocok menggantikan posisi Bruno Fernandes kalau cedera? Bruno Fernandes belum ada penggantinya sekarang ini. Jujur aja dari segi kreativitas paling cuma Juan Mata doang ya yang bisa menggantiin dia. Tapi dari situ pun juga menurut gue ya Juan Mata udah selesai lah, benar nggak karirnya. Menurut gue sih udah selesai lah di MU ya, udah jarang banget jadi cadangan pun. Jadi sekarang ini belum ada dan makanya ini PR banget buat Ole nanti siapa yang dia mau beli gitu loh untuk gantiin Bruno ya kan, apakah dia mau beli sekarang atau nanti ya, karena jelas kayak sekarang Bruno nggak cedera pun, dia lagi nggak perform pun, siapa gitu yang bisa gantiin dia. Van de Beek sih menurut gue sih ya nomor 10 sih nggak banget gitu loh, beda banget. Kalau mau jadiin Van de Beek nomor 10, gaya permainan harus dirubah ya, gaya permainan harus dirubah. Teamwork harus solid, nggak bisa kita ngandelin long ball doang ya, karena Van de Beek nggak bisa long ball gitu loh ya, nggak bisa ya. Jadi sekarang ini nggak ada yang cocok ya, sorry aja, dan ya sekarang ini nggak ada yang cocok. Mungkin dari youth ada yang cocok nanti ya, si Mesbri ya, Hannibal Mesbri atau Shore Tire, mungkin mereka cocok, tapi gue jujur aja sih belum melihat mereka main ya secara lama ya, paling cuma 15 menit doang, tapi ya belum ready lah mereka ya. Paling itu doang sih. Pertanyaan terakhir itu ya, jangan lupa kalau gue ada ngepost kayak begini ya uh, di YouTube gua, taruh aja pertanyaan kalian sana yang kalian mau tanya di sana. Ntar gue pilih ya kan, bakal gue sortir mana yang menarik untuk gue jawab, dan gue bakal taruh di video tanya jawab seperti ini, oke? Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.